Sebetulnya di awal pada saat kita mau melakukan satu tindakan gitu ya, kita pikirkan dulu nih, apa sih tujuan yang ingin aku capai. Kalaupun memang di awal, oke, saya ingin mengungkapkan aib-aib dari pasangan saya yang notabene saat ini sedang dalam proses berceraian gitu ya, diungkap ke khalayak umum. Tanya lagi sama diri sendiri, tujuan aku melakukan ini tuh apa sih? Gitu. Apakah ini akan bisa membuat masalah cepat selesai? Apakah ini akan memberikan kedamaian? Apakah akan berefek baik, efektif gitu untuk proses kerjasama nanti ke depan sebagai orang tua atau apa gitu? Jangan sampai dari mengungkapkan kesalahan pasangan kepada khalayak ini justru akan mendulang masalah baru atau memancing pihak-pihak lain untuk ikut terlibat. Jadi pada akhirnya masalahnya nggak selesai, tapi justru jadi meruncing gitu, melebar, meluas, dan saling terpancing untuk mengungkapkan kesalahan dan aib satu sama lain. Sayang sekali kalau menurut saya. Belum lagi nanti pada akhirnya jejak digital ini dapat disaksikan oleh anak-anak mereka. Kebayang ya gitu, menyaksikan bahwa oh dulu orang tua aku ternyata sebegini berkonfliknya, sebegini saling menjatuhkan. Pasti kan membuat anak juga merasa kecewa dan sedih. Ya ini kan makanya efek dari mempublikasikan kisah hidup gitu ya kepada khalayak, akhirnya banyak pihak yang ikut campur, ikut memberikan opini, ikut memberikan pendapat gitu. Kembali lagi tujuannya, apakah memang ini yang ingin dicari? Apakah ini akan mampu menyelesaikan masalah? Apakah ini gitu kan? Kembali lagi ke diri sendiri, tujuan aku mempublikasikan ini semua itu apa gitu. Sayang sekali kalau menurut saya pada akhirnya hanya akan hanya mencari keuntungan atau membela diri sendiri semata. Oke, harusnya di awal pada saat bertemu dengan hal-hal yang tidak disukai dari pasangan, ketemu masalah dalam rumah tangga lah ya, selesaikan berdua gitu ya. Kalaupun memang masih amarah, oke, tunggu sampai reda, lalu sempatkan waktu untuk bicara, membahas dengan pasangan. Apa sih yang membuat tidak nyaman? Kalaupun memang melihat, oh pasangan aku berselingkuh, harusnya bisa ya ketemu baik-baik gitu. Kenapa sih kamu berselingkuh? Apa yang dibutuhkan? Apa yang harus kita perbaiki gitu ya? Bukan lalu memendam atau menjadikan itu dendam atau merasakan apa yang pada akhirnya nanti mengikis rasa cinta, rasa sayang, tapi nggak ada pembahasan lebih lanjut gitu. Ini penyelesaiannya akan seperti apa? Boleh kalau memang ternyata perselingkuhan itu membuat luka yang sangat dalam, lalu membuat si pasangan ini sulit untuk saling percaya satu sama lain, sehingga memutuskan, oh udah kayaknya aku nggak bisa lagi untuk ngobrol. Ya sudah, diselesaikan kembali lagi karena sudah ada buah hati, selesaikan dengan baik-baik, dalam arti memastikan emosi yang ada di antara mereka berdua jangan sampai lalu membuat relasi dan kerjasama untuk menjalani peran sebagai orang tua ini menjadi lebih sulit gitu ya. Karena apa tadi? Merasa bahwa aku sudah sangat marah sekali, lalu menutup pintu komunikasi. Aku sudah sangat kecewa sekali, lalu menutup kesempatan untuk berdiskusi gitu kan. Ini yang sangat disayangkan. Baiknya cukup menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berwenang atau kompeten yang terkait dengan penanganan kasus perceraian mereka gitu ya. Kepada khalayak umum nggak perlulah gitu. Bertindak bijak saja, memastikan bahwa memastikan tujuan tadi, oke, saya ingin menjalani proses perceraian ini, maka jalani saja secara bijaksana, dengan baik, dengan lancar, tanpa harus membuat atau menciptakan ruang permusuhan atau ruang kebencian satu sama lain gitu. Memastikan lagi untuk kedepannya proses untuk menjalani peran, kerjasama untuk menjalani peran sebagai orang tua, hadir bagi anak-anak mereka itu bisa terwujud dengan baik. Saya pikir nggak perlu ya gitu, karena biar bagaimanapun kalau dilihat kayaknya udah banyak pihak-pihak lain yang terlibat memberikan bukti, memberikan ini yang seakan memang mendukung bahwa apa yang diungkapkan sebelumnya itu adalah satu hal yang valid dan benar adanya gitu. Jadi ya sudah, toh kalaupun memang itu benar adanya, ya sudah, toh itu sudah terjadi. Fokusnya adalah bagaimana ke depan proses ini bisa berjalan dengan damai, tidak menimbulkan luka baru gitu ya. Lalu mereka masing-masing bisa bekerja sama dengan baik untuk menjalani peran sebagai orang tua. Kadang gini ya, kita nggak bisa
hanya memberikan penilaian atau judgement sebatas dari video-video sekilas yang tampil gitu ya, bahwa oh dia pernah seperti ini lalu pasti akan begini. Kita kan nggak bisa ngelihat 24 jam. Atau pastinya gini, tiap perilaku yang muncul pasti ada faktor-faktor yang membuat dia bersikap demikian. Ini yang harus kita pahami lebih dulu sebelum membuat penilaian gitu. Kalaupun nantinya akan berdampak dan berefek seperti apa, kembali lagi, yang pasti kita harus bertanya dan melakukan observasi, melakukan assessment kepada anak-anaknya untuk memastikan apakah betul ada dampak-dampak buruk, ada efek traumatis, efek dari tadi perlakuan-perlakuan yang anak lihat gitu. Tapi yang jelas, setiap perilaku yang muncul baik di orang tua, dalam circle terdekat gitu ya, pada anak-anak, itu pasti akan menjadi sumber imitasi perilaku anak ke depannya. Setiap orang tua gitu ya, pasangan suami istri pasti menilai masing-masing bahwa aku adalah pihak yang paling baik dalam mengurus anak-anak gitu ya. Aku adalah ayah yang terbaik, aku adalah ibu yang terbaik gitu. Kalau seperti ini masing-masing mindset dan perspektifnya, nanti nggak ketemu jalan tengahnya, lalu anaknya justru malah jadi bingung, aku harus kemana nih, harus gimana, harus ngikutin siapa gitu ya. Kalau saran saya, baiknya adalah bertemulah dengan pihak-pihak yang kompeten, kali ini mungkin dengan psikolog anak gitu ya. Ada proses assessment, kita tidak bisa sebagai orang awam yang tidak memiliki keilmuan lalu langsung memberikan penilaian bahwa ini anak saya sudah memiliki traumatis gitu melihat ibunya melakukan kekerasan, atau ini anak saya nggak mau ketemu ayahnya karena ayahnya ini kasar gitu. Sarannya adalah datanglah ke pihak yang kompeten, lakukan assessment secara profesional oleh orang-orang yang kompeten untuk memastikan keluar hasil yang valid tentang kondisi psikis anak. Kembali lagi, tujuannya adalah untuk apa sih? Betul-betul kita mendapatkan gambaran utuh tentang kondisi si anak, sehingga paham nih nanti penanganannya harus seperti apa, treatment apa yang harus diberikan. Karena kembali lagi, tujuannya adalah demi kebaikan anak, bukan lagi sebatas oh saya yang paling baik, saya harus mengasuh, bukan lagi seperti itu. Baik, bagi semua pasangan suami istri yang saat ini sedang berkonflik gitu ya dalam proses perceraian, pahami bahwa perceraian ini adalah suatu hal yang juga memberikan dampak tidak menyenangkan bagi putra-putri Anda gitu ya. Mereka pun pastinya akan sangat beradaptasi dengan perubahan situasi maupun peran yang terjadi di kedua orang tuanya gitu. Bantu anak-anak untuk bisa menjalani perubahan ini dengan baik. Bantu mereka untuk tetap merasa aman dan nyaman dengan perbedaan dan perubahan yang terjadi gitu ya. Fokuskan saja bahwa apapun yang dilakukan oleh ayah dan ibu ini, fokuskan demi kebaikan anak-anak, demi kenyamanan anak-anak. Pastikan selalu hadir dalam segala proses kehidupan mereka untuk memastikan bahwa kalaupun memang suami istri ini tidak cocok sebagai pasangan, pastikan mampu bekerja sama untuk bisa menjalani peran sebagai orang tua bagi anak-anak yang sudah diamanahkan Tuhan kepada mereka. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.